Di dalam pembukaan Piagam Madinah itu kalimat yang pertama Nabi tuliskan dalam Piagam Madinah dalam pembukaan itu Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisyin wa Yathriba wa nabi tabahum faliqa bihim wa jahada ma'ahum. Jadi inilah piagam tertulis, ketentuan-ketentuan tertulis dari Nabi Muhammad di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam, dari suku Quraisy, penduduk Yathrib, dan dari orang-orang yang mengikuti mereka yang semuanya itu mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka. Ini Piagam Madinah ini kalimatnya simpel begini. Tetapi karena dalam Piagam Madinah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dampaknya bisa sangat luas dan sangat luar biasa. Di kata Bismillah itu, kalimat Ismul A'zam Bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa. Sehingga sampai-sampai yang tadinya Piagam Madinah ini merupakan konstitusi city state, negara kota, negara yang kecil yang cuma satu kota, maka kemudian menguasai benua. Di sini kita bisa lihat ini, kita langsung aja. Jadi dalam kaitan ini saya ingin lebih dulu mengemukakan bahwa Piagam Madinah ini dicuplik oleh para pendiri negara menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini kedahsyatan Piagam Madinah yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang tadinya cuma city state, negara kota, cuma satu kota kecil, tapi bisa menguasai Jazirah Arabia, menguasai Saudi Arabia, Oman, Yaman, Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Irak, Yordania, Qatar, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Dan dulunya ini adalah merupakan kekuasaan daripada Nabi. Yang kemudian Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Ini karena kalau bahasa kitanya gara-gara di pembukaannya itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita malam ini ngaji masalah Bismillah. Insya Allah. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang diletakkan Rasulullah SAW di dalam mukaddimah Piagam Madinah, inilah yang membawa keberkahan dan kedahsyatan dari negara kecil, negara kota, menjadi negara yang memiliki pengaruh besar dan diperhitungkan oleh dunia. Di mana rahasianya? Mari kita ngaji Bismillah. Nah, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi yang wafat tahun 1069 Hijriah, dalam kitab An-Nawadir, beliau mengutip Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Yusuf ayat 111. Nah, kisah Bismillahirrahmanirrahim ini dalam kitab Nawadir itu ada satu bab yang namanya fi fadli basmalah, keutamaan, kisah keutamaan tentang Bismillah. Ini nanti ibu-ibu senang ini, Bu. Ini dengar, Bu. Ini ada kisah yang dicantumkan oleh Ustadz
Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi menceritakan dulu ada seorang perempuan muslimah bersuamikan seorang laki-laki munafik. Orang munafik itu muslim. Munafik itu bisa haji, bisa juga sholat, tapi dia munafik. Nah, ini nanti di sini kelihatan. Si istri yang solihah ini setiap langkah baik perkataan ataupun perbuatan selalu diawali dengan membaca bismillah. Dalam kitab itu dijelaskan, wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Tiap kali berkata, tiap kali langkah, tiap kali perbuatan yang dilakukan oleh istri yang solihah, beliau itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dasar suami munafik punya istri solehah yang tiap langkah mengerjakan apapun, berbuat apapun diawali dengan basmalah, itu tidak suka. Nah, ini kalau suami munafik, dia nggak suka sama sekali istrinya itu melangkah ke kamar bismillah, keluar dari kamar bismillah, sambil goreng tempe bismillah, goreng tahu bismillah, semuanya diawali dengan bismillah. Ini suami munafik mau bikin apa itu, ngeprank ya. Mau ngeprank istrinya. Dalam hati suami ingin buat istrinya itu malu dan tidak ada gunanya setiap langkahnya, setiap perbuatannya mengucapkan bismillah. Ini suami, Masya Allah. Suatu hari sang suami pulang dengan membawa uang yang diikat. Zaman dulu uang itu diikat, Pak. Kalau sekarang pakai dompet. Dulu uang itu diikat pakai kantong dan kemudian dititipkan kepada istrinya. Dia bilang kepada istrinya, uangnya dalam kantong, dulu itu pakai pundi, pakai kayak kendi gitu, jadi diikat dalam kantong. Dia bilang sama istrinya, istriku, ini aku pulang dapat uang. Uang ini dalam kantong ini engkau simpan baik-baik, jangan engkau pergunakan dan simpan baik-baik, jangan sampai hilang uang ini. Istri solehah, uang itu kemudian diterima dengan mengucapkan bismillah. Dia melangkah masuk ke rumah mengucapkan bismillah. Langsung terus menuju ke kamar, dia mengucapkan bismillah. Langsung kemudian dia membuka lemari, dia ucapkan bismillah. Ketika dia membuka lemari, dia ucapkan bismillah. Lalu kemudian uang itu dia masukkan di sela-sela pakaian, dia ucapkan bismillah. Semuanya dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setelah uang ditaruh, suami munafik, dia di belakang ngintip, ini uang ditaruh di mana? Setelah tahu bahwa uangnya itu oleh istrinya, dibawa masuk, ditaruh di lemari pakaian, dan diselipkan di sela-sela pakaian, si suami kembali seolah-olah dia masih berada di tempatnya. Lalu kemudian si istri keluar menemui suami. Si suami kemudian mengatakan, istriku, aku akan pergi, masih ada urusan selama 3 hari. Engkau jaga baik-baik uang itu, jangan sampai ada apa-apa dengan uang itu. Baik, sayang. Baik, sayang. Nih, suami munafik memanggil istrinya seolah-olah sayang. Ketika malam tiba, si suami itu pulang. Kalau zaman sekarang pakai kunci duplikat. Zaman dulu belum ada itu. Pabrik kunci duplikat itu belum bisa dibikin. Zaman dulu itu masih ala kadarnya. Dia masuk ke rumah, dia buka rumahnya, dia masuk ke kamar,
istrinya sedang tidur, tidurnya kebetulan malam itu si istri tidur nyenyak, lalu kemudian uangnya diambil. Nah, ketika uang itu diambil, lalu kemudian uang itu wa akhadha surratu wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Jadi uang itu kemudian oleh suami itu ditumpahkan. Setelah uang itu ditumpah, lalu kemudian uang itu dibuang, dilempar ke sumur yang ada di belakang rumahnya. Ini sumur-sumur tua. Jadi airnya cuma dikit, dilempar ke situ. Nah, suami pergi lagi. Istrinya tidak mengerti bahwa malam itu ada orang yang pulang, ada suami yang pulang. Setelah kemudian 3 hari, ketika kemudian 3 hari berjalan, pada hari H yang ditentukan si suami datang. Masih di depan rumah, baru sampai ke rumah, si suami sudah bertanya, sayang, ambilkan uang. Saya ada perlu nih, mau bayar orang. Saya ada janji sama orang di sana. Ambilkan uang itu. Istrinya memang istri yang solihah. Maka tatkala dia diperintah oleh suaminya untuk mengambil uang itu, maka kemudian dia masuk, melangkah ke rumahnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke kamarnya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian membuka lemari, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala tangannya dimasukkan ke dalam sela-sela pakaian, fa'amarallahu ta'ala Jibril an yanzila sari'an wa yu'idu surrata ila makaniha fa wadu'at yadaha la ta'khudaha fa wajadatha kama wadu'atha. Fa'amarallah, maka Allah memerintahkan kepada Jibril an yanzila sari'an, supaya cepat turun ke dunia, wa yu'idu surrah, dan kemudian mengambil uang yang ada dalam sumur itu, ila makaniha, kemudian ditaruh di tempat ketika istrinya menempatkan uangnya itu, fawadu'at yadaha, maka ketika istrinya itu menyelogrongkan tangannya masuk ke dalam lemari, la ta'khudaha, maka uangnya masih utuh ada di situ. Fawajataha kama wadu'atha, maka uangnya itu ditemukan sama persis seperti ketika ditaruh. Alhamdulillah. Begitu istrinya keluar membawa bungkusan uang tadi yang dalam buntelan tadi adalah dibawa keluar, maka kemudian masih persis bersih seperti dulu kantong uang itu ditaruh. Fata'ajjaba zawjaha wa taba ilallah ta'ala, maka si suami itu takjub dan heran, kenapa uang yang sudah dilempar ke sumur, dibuang ke sumur bersama kantongnya, kok bisa persis utuh, bisa kembali. Fata'ajjaba zawjaha, maka si suaminya itu takjub, suaminya itu heran. Maka kemudian si suami itu fataba, maka dia bertobat. Ternyata kalimat bismillah yang istrinya ucapkan tiap langkah, tiap perbuatan, tiap ucapan, tiap gerakan itu membawa Allah melindungi si istri yang soleha. Alhamdulillah. Ini penting, Mbak. Nih, makanya ada orang naik Bismillahirrahmanirrahim, mau duduk di kendaraan umum Bismillahirrahmanirrahim, dalam sambil duduk itu kemudian menzikirkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Begitu turun Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dengan ucapan Bismillah itu Allah mengutus Jibril untuk melindungi si istri yang solihah
dan menjadikan suami bertobat karena ucapan bismillah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada yang mau bertanya? Monggo, santai aja Pak. Ada yang mau tanya? Kami persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Lanjut aja ya. Setuju? Nah, ini kitabnya An-Nawadir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Nih kita cari Imam Nawawi Al-Bantani. Itu beliau ulama besar, ulama Indonesia yang kemudian menjadi ulama internasional. Tapi beliau adalah orang yang di kitab-kitabnya, setelah di awal pertama kali kitabnya itu ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, setelah beliau menjelaskan, maka kemudian di tengah-tengahnya itu dia mengucapkan bahwa kitab ini saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kajiannya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi Al-Bantani itu orang yang tidak mau ketinggalan bismillahnya. Jadi kendati pun beliau itu ahli dan menulis kitab, walau di awalnya itu beliau sudah menulis bismillah, tapi kemudian beliau itu meneruskan dan mengkaji tentang basmalah. Hadirin kaum muslimin sidang maghrib rahimakumullah. Jadi ini kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani antara lain Al-Futuhatul Madinah fi Syu'abil Imaniyah, Syarah Tijandarori fi Risalatil Ibrahim Al-Bajuri fi Tauhid, Syarah Sulam Munajah, Syarah Maraqil Umbudiyah, Salamul Fudola, Bahjatul Wasail, dan seterusnya. Semua itu di samping diawali pakai bismillah, di tengahnya itu dengan bismillah lagi. Ini kita lihat. Nah ini di dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Ibaniyah, wallahul as'aluhu al-i'ana wal hidayah, qultu, aku ucapkan bismillahirrahmanirrahim ay abtadi'u. Padahal kitabnya itu di awal pertama kali ada bismillahnya, tapi begitu di tengah-tengah dia mengucapkan ay abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saking dia itu nggak mau meninggalkan bismillah. Di sini yang kedua, di dalam kitab Syarah Maraqil Umbudiyah ala Bidayatil Hidayah Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim kalimatul basmalah arbaun. Jadi kalimat bismillah fafiha isyaratun ila anatillah ibadihi alal muslimin asyaitan. Jadi kalimat basmalah itu terdiri dari 4 kata. Bismi, Allah, Ar-Rahman, ada 4 kata. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 4 kata. Nah, di dalam terdapat 4 kata ini terdapat pertolongan Allah untuk hamba-hambanya yang muslim untuk menghadapi syaitan. Perhatikan, Allah menjelaskan bahwa godaan atau gangguan syaitan itu la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim
wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan akan mendatangi anak cucu Adam min baini aidihim, dari muka. Ini dari muka. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Jadi setan itu akan menggoda manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan bismillah juga, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, maka untuk menjaga dari muka, menjaga dari belakang, menjaga dari kanan, menjaga dari kiri. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim fi lawhin aw fi kitabin fa innahu taktubul malaikatul ajra wa tastaghfiru lahu ma dama dzalikal ismu fil lawh aw fil kitab. Manakala orang menulis bismillahirrahmanirrahim di sebuah papan atau di sebuah dinding, maka Allah memerintahkan malaikat untuk memberi pahala orang itu, dan malaikat itu meminta ampunan untuk orang yang menulis bismillah itu selama kalimat bismillah itu masih ada tulisannya di situ. Bayangkan kalau orang menulis kitab, lalu kitabnya itu dari tahun 1960, bismillahirrahmanirrahim, dicetak berulang-ulang sampai hari ini, maka para malaikat memintakan kepada Allah pahala dan memintakan ampun untuk orang yang menulis bismillah. Kira-kira pahalanya banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Karena itu jangan lupa, tiap kali menulis surat, diawalilah di yang paling atas bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Jadi bismillah. Kenapa ada orang yang membaca bismillah seperti istri yang solehah tadi kok kemudian dahsyat pengaruhnya? Ada orang yang baca bismillah kok tidak ada pengaruhnya. Nah, ini karena ada dua hal. Yang pertama, orang itu tidak menzikirkan bismillah. Makanya kan kalau ada orang yang suka kalau mau tidur baca bismillah 9 kali, ada yang 21 kali, ada yang lebih. Itu namanya menzikirkan bismillah. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim, apabila ada seorang hamba, seorang manusia menulis bismillahirrahmanirrahim, fi kitabi, di dalam kitab, fi kitabi, di dalam kertas, fa innahu taktubu lahul malaikah, maka bagi orang itu dituliskan oleh malaikat al ajro, pahalanya, wa tastaghfiru lahu, dan juga dimintakan ampun kepada Allah, madama dzalikal ismu fil lawh aw fil kitab, selama tulisan bismillah itu masih ada. Alhamdulillah. Ini. Jadi kita alhamdulillah malam ini dapat ilmu bismillah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syarah Sulam Munajat Safina As-Sulam Abdullah Al-Khadrami, tangga proses munajat kepada Allah. Jadi karena itu hadirin rahimakumullah, perbanyaklah baca bismillah. Sudah ada yang sudah membiasakan baca basmalah? Insya
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wala takilna ila tadbiri anfusina fannaftu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi Mustafa waghfir lana ma madha